Rahasia terbesar kebenaran di balik rencana kripto Trump. Teman-teman, kembali bertemu lagi dengan saya, Edi Amsyah. Teman-teman, kalian pikir dengan Trump terang-terangan mendukung Bitcoin dan menyuarakan dukungannya untuk para penambang, itu berarti Amerika akan menjadi pusat dunia kripto? Hati-hati, bisa jadi ini adalah kesalahan strategi yang akan berlangsung selama beberapa dekade. Sementara pasar bersorak menyebut Trump sebagai presiden kripto, sebenarnya sebuah rencana keuangan besar yang lebih mendalam dan langsung menyasar kepentingan utama Amerika sudah mulai berjalan. Tujuannya bukan hanya soal naik turunnya Bitcoin, tapi untuk menyelamatkan dominasi dolar yang perlahan hilang, yang bernilai triliunan dolar. Dalam setahun terakhir, sebuah proyek kripto yang didukung dengan nama keluarga presiden dan valuasinya melesat dari 0 menjadi 27 miliar dolar dalam 90 hari, secara diam-diam telah menjawab semua pertanyaan. Hari ini, mari kita buang semua slogan politik dan langsung menyelami kenyataan ini. Apakah ini pendaratan Normandy untuk dunia kripto? Atau justru sebuah penculikan tingkat tinggi yang mengarah pada seluruh industri? Retakan yang tak bisa diabaikan. Dominasi dolar sedang longgar. Sebelum membahas kebijakan kripto apapun, kita harus memahami dengan jelas apa yang menjadi masalah utama bagi tim Trump. Secara permukaan, dolar masih mendominasi 56% cadangan mata uang global dan terlihat sangat kuat. Namun, di bawah permukaan, retakan sudah mulai meluas. Proses yang dikenal dengan istilah de-dollarisasi ini sedang membuat bank sentral di berbagai negara dan modal global secara diam-diam mengurangi kepemilikan dolar, beralih ke emas, mata uang lain, bahkan langsung melakukan transaksi dengan mata uang lokal. Apa artinya ini bagi Amerika? Yang terancam di sini adalah hak istimewa Amerika, yaitu kemampuan untuk meminjam uang dari seluruh dunia dengan biaya hampir nol dan mentransfer krisis melalui pencetakan uang. Begitu hak istimewa ini hilang, utang besar pemerintah Amerika Serikat akan sulit dipertahankan dan inflasi akan menjadi tak terkendali. Oleh karena itu, semua langkah finansial Trump yang tampak bertentangan sebenarnya memiliki satu perintah utama. Dengan segala cara memperkuat posisi dolar sebagai mata uang utama di dunia. Mengungkap senjata utama, world liberty finansial dan hak kepatuhan. Inti strategi yang sesungguhnya tidak terletak pada pidato-pidato yang terbuka, melainkan pada sebuah protokol DeFi yang bernama World Liberty Financial atau WLF. Lihatlah daftar pendirinya. Anda akan segera memahami betapa pentingnya hal ini. 3 putra Trump, Eric, Don Jr., dan Baron, semuanya adalah salah satu pendiri bersama. Sementara Trump sendiri bersama utusan Timur Tengah dari miliarder Stephen Whitcomb terdaftar sebagai pendiri bersama kehormatan. Ini jelas bukan proyek startup biasa. Stablecoin USD1 yang diluncurkan oleh WLF pada Maret 2025 adalah pedang digital yang dirancang untuk mendukung hegemoni dolar Amerika Serikat. Stablecoin ini dipatok 1:1 terhadap dolar Amerika Serikat dan didukung oleh kas serta surat utang jangka pendek pemerintah Amerika Serikat. Namun, pertumbuhan eksplosifnya dengan nilai pasar yang melewati 27 miliar dolar Amerika Serikat dalam 90 hari mengungkapkan aturan permainan yang sebenarnya. Kepatuhan berarti kekuasaan. Dalam pasar yang akan segera diterpa regulasi ketat, USD1 sebagai penerbit yang terhubung erat dengan keluarga presiden dan memiliki latar belakang yang sangat sah, sengaja dibentuk untuk menjadi saluran dolar yang paling aman dan paling politis. Benar di mata kapital global, ini bukan lagi soal persaingan pasar, melainkan serangan pada level aturan. Bagaimana mengubah pertumbuhan kripto menjadi bahan bakar dolar?
Keahlian tim Trump terletak pada desain sistem siklus tertutup yang memperkuat dirinya sendiri, di mana setiap pertumbuhan dari industri kripto diubah menjadi nutrisi bagi dolar Amerika Serikat. Penetapan regulasi melalui legislasi untuk mengarahkan aliran kapital penandatanganan Undang-Undang Genius pada Juli 2025 merupakan langkah kunci. Undang-undang ini mengatur bahwa stablecoin harus sepenuhnya didukung oleh kas dolar Amerika Serikat atau surat utang jangka pendek pemerintah Amerika Serikat, dan terutama hanya boleh diterbitkan oleh entitas yang terdaftar di bawah regulasi Amerika Serikat. Ini bukan sekedar regulasi industri, melainkan saluran yang jelas untuk mengarahkan aliran kapital. Semakin besar pasar stablecoin, semakin tinggi permintaan terhadap surat utang Amerika Serikat. Menurut prediksi JP Morgan, pasar ini akan mencapai 3 triliun dolar Amerika Serikat pada 2025. Pada saat itu, penerbit stablecoin akan menjadi salah satu pembeli terbesar di pasar surat utang pemerintah. Penyusupan digital membentuk kembali sistem pembayaran global. Lebih dari 80% transaksi stablecoin terjadi di luar Amerika Serikat. Ketika seorang pebisnis Argentina bertransaksi dengan pemasok di Korea menggunakan USDT atau USD1, mereka pada dasarnya menciptakan permintaan dolar di luar negeri. Penyelesaian transaksi berbasis blockchain ini jauh lebih efisien dibanding dengan sistem SWIFT tradisional. David Sachs, mantan penasihat kripto di Gedung Putih, dengan tegas menyatakan bahwa stablecoin dapat menjamin dominasi internasional dolar Amerika Serikat dan menciptakan permintaan triliunan dolar untuk surat utang pemerintah. Membangun aliansi ekosistem, menciptakan efek jaringan WLF, tidak berjuang sendirian. Melalui kerjasama dengan protokol DeFi terkemuka seperti AAV, bahkan membayar 20% dari biaya protokol kepada AAV DAO, dan ekspansi aktif ke blockchain publik seperti Solana. WLF menyematkan USD1 ke dalam sistem peredaran ekonomi kripto. Setiap kali terjadi pertukaran atau peminjaman dengan menggunakan USD1 sebagai jaminan, itu semakin mengokohkan posisinya sebagai stablecoin yang memenuhi aturan pilihan utama, sambil mengecilkan ruang bagi pesaing lainnya. Black box yang tak terhindarkan, garis waktu perdagangan MGX, dan pengampunan presiden. Kesempurnaan dari semua strategi itu tercoreng oleh sebuah transaksi besar yang juga mengungkapkan resiko keterlibatan kekuasaan dan kapital. Pada Maret 2025, dana kekayaan berdaulat UEA MGX mengumumkan investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat ke bursa kripto Binance, dan seluruhnya dibayar menggunakan USD1 yang baru saja diluncurkan pada saat itu. Transaksi ini penuh dengan kecurigaan. Alasan yang diajukan terkesan lemah. MGX mengklaim memilih USD1 karena dukungan aset dan sejarah kepatuhannya. Tetapi bagaimana mungkin sebuah entitas yang baru lahir memiliki sejarah? Kebetulan yang sangat mengejutkan. Tidak lama setelah transaksi tersebut, mantan CEO Binance, CZ, yang sedang menjalani hukuman karena melanggar undang-undang perbankan Amerika Serikat, mendapatkan pengampunan presiden dari Trump pada bulan Oktober tahun yang sama. Pemindahan keuntungan. Entitas yang terkait dengan keluarga Trump memiliki sekitar 38% saham WLF. Pendapatan tahunan yang dihasilkan dari aset senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat diperkirakan mencapai puluhan juta dolar. Sebagian akan mengalir ke pihak-pihak terkait dengan mereka. Meskipun semua pihak yang terlibat dengan tegas membantah adanya pertukaran pengampunan berbayar, garis waktu yang jelas dan keterkaitan dengan keuntungan besar ini memicu kritik tajam, termasuk dari Senator Elizabeth Warren, yang menyebutnya sebagai konflik kepentingan yang luar biasa. Ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Ketika strategi keuangan negara sangat tumpang tindih dengan kepentingan bisnis keluarga penguasa, apakah kebijakan tersebut benar-benar untuk kepentingan negara atau untuk kepentingan pribadi?
Perpecahan dunia kripto, mendarat atau menyerah. Strategi Trump sedang menyebabkan perpecahan ideologi yang paling mendalam dalam dunia kripto. Bagi institusi dan investor biasa, regulasi yang jelas dan dukungan dari presiden memberikan legitimasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta membawa kemakmuran pasar jangka pendek. Ini dianggap sebagai pencapaian besar bagi industri. Bagi para penganut kripto, ini adalah mimpi buruk. Inti dari mata uang kripto adalah desentralisasi, anti-sensor, dan terlepas dari sistem keuangan tradisional sedang diambil alih oleh kekuatan terdesentralisasi yang paling kuat, negara dan keluarga politik. Beberapa pionir kripto mulai menjual aset mereka karena mereka dengan sedih menyadari bahwa nasib gerakan ini pada akhirnya mungkin bergantung pada kepatuhan seorang presiden, pengusaha properti yang ahli dalam seni perundingan. Ini bukan lagi soal melarikan diri dari sistem, melainkan tentang diserapnya oleh sistem itu sendiri. Pertanyaan utama dan definisi perspektif. Baiklah, mari kita simpulkan dengan nyata. Strategi kripto Trump adalah sebuah permainan besar yang melayani kepentingan keuangan inti Amerika Serikat. Bitcoin hanyalah serangan sayap yang menarik perhatian. Sementara stablecoin dolar, khususnya stablecoin yang dipimpin oleh proyek terkait keluarganya, adalah pasukan utama yang langsung menyerang. Tujuan yang jelas, mengubah pertumbuhan eksplosif dunia kripto menjadi mesin penggerak yang mendukung hegemoni dolar dan surat utang Amerika Serikat melalui regulasi dan pengarahan kapital. Ini bukan soal benar atau salah, melainkan tentang menyadari kenyataan. Pelajaran paling keras dari pasar adalah jangan menjadikan deklarasi politik sebagai kitab suci investasi. Kebijaksanaan sejati adalah mampu memahami niat di balik tepuk tangan, serta dapat membedakan mana yang merupakan gelombang zaman dan mana yang merupakan saluran yang dibangun dengan penuh perencanaan. Sekarang, giliran Anda, apakah Anda melihat ini sebagai kompromi yang perlu untuk membawa kripto menuju kesuksesan? Ataukah ini adalah pengungkapan total terhadap jiwanya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena perdebatan ini akan mendefinisikan masa depan industri ini. Jangan lupa untuk memberi like and subscribe ke dalam channel ini. Kami akan terus membahas sisi abu-abu antara kekuasaan dan pasar di episode selanjutnya. Sampai jumpa.